Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Langsung membuat hasratnya padam. Sayang, maafkan Pi. Sesal Jo berduduk menghapus air mata Aliora lalu mengecup keringnya berulang kali. Maafin Pi ya, ucap Jo sekali lagi mencium bibir Aliora dengan lembut, sampai Aliora meremas baju Jo dibuatnya. Aliora mengangguk lalu meratap segelas susu dan roti di atas meja. Ayo, cuci muka biar Pi bisa makan dan minum susu. Ucap Aliora yang membuat Jo langsung jereng mendengar kata susu, bahkan langsung menurunkan Aliora dari atas ranjang. Selesai cuci muka dan ganti baju, Jo duduk di ranjang menunggu Aliora yang sedang mandi sambil memainkan ponselnya. Hai Pi, sapa Aliora yang sudah selesai bersiap itu bahkan harum sekali. Jo bisa menghirupnya walaupun Aliora masih berdiri cukup jauh darinya. Ayo sarapan, Aliora memberikan sepotong roti yang dengan cepat Jo makan. Susunya mana sayang? Tanya Jo dengan senyuman penuh dambanya meratap bocil manis berbaju pink yang juga tengah sarapan di hadapannya itu. Tunggu bentar ya, Ara habisin sarapan Ara dulu, ucap Aliora makan dengan cepat, lalu meminum segelas susu hangat dalam beberapa kali tegukan. Jo terus menatap Aliora yang manis itu dengan senyuman yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ini Pi, Aliora memberikan segelas susu yang dia ambil dari atas meja pada Jo. Jo melirik segelas susu itu tanpa berniat mengambil apalagi meminumnya. Ini Pi, kata Aliora lagi saat Jo tak mengambil apa yang dia berikan. Katanya kamu mau kasih Pi susu, ucap Jo masih duduk di ranjang itu beratap Aliora yang berdiri di sampingnya. Iya, ini kan susu, jawab Aliora belum peka. Itu, tunjuk Jo saat istri kecilnya tak peka. Hah? Astaga, Pi, ini di rumah sakit. Aliora kembali meletakkan segelas susu itu di atas meja. Apa salahnya sayangku? Senyum lebar Jo duduk miring di tengah ranjang meraih pinggang Aliora agar berdiri di depannya. Baru Jo menaikkan baju Aliora ke atas, seseorang membuka pintu yang langsung mendapatkan tatapan membunuh dari Jo. Maaf tuan, ucapnya dengan spontan kembali membuka pintu. Mengganggu saja, kesal Jo mengambil remote control lalu mengunci pintu. Terus selama ini dilampiaskan kemana? Itulah satu pertanyaan yang selalu terfikir oleh Aliora jika Jo pengen. Mengingat pria dewasa itu seperti tak pernah puas walaupun Aliora selalu menuruti keinginannya. Jo langsung tertawa spontan menatap Aliora yang berdiri di depannya dengan wajah bingung itu. Ya, ke kamu sekarang, jawab Jo tersenyum lebar. Jika mengingat selama ini dia sama sekali tak bisa melampiaskan keinginannya pada wanita lain, jika ingat wajah Aliora sekalipun Aliora masih kecil waktu itu. Bahkan dulu beberapa kali Jo memang pernah benar-benar sampai pada titik di mana dia tak bisa lagi menahannya, hingga harus melampiaskan. Tapi saat dia akan menyentuh wanita lain, bayangan wajah Aliora langsung membuat hasratnya padam. Dulu maksud Ara kalau sekarang ya udah jelas. Jawab Aliora sedikit bete juga jika membayangkan pria dewasa itu melampiaskan pada wanita lain. Tapi Aliora juga tak menyalahkan Jo jika itu terjadi mengingat begitu lama Jo menunggunya. Kau menyiksaku sedari dulu sayang, ucap Jo mengambil beberapa helai tisu lalu membersihkan dan kembali merapikan baju Aliora seperti semula. Menyiksa gimana? Tanya Aliora menunduk saat kedua tangan Jo melingkar di pinggangnya. Sejak kau lahir dan kita sering bersama, aku tak pernah bisa menyentuh wanita lain. Bahkan bayangan wajahmu saja membuat hasratku padam ketika bersama wanita lain.
Cerita Joe begitu jujur bersandar ke perut Aliora yang dipeluknya. Jadi jangan tanya alasan kenapa aku tak puas, karena memang sudah lama sekali aku menahannya. Ucap Joe yang mengundang tawa spontan Aliora. Hebat kan? Aku bisa menjaga apa yang aku punya tanpa aku sentuh. Bangga Aliora yang membuat Joe langsung meremas pinggangnya. Itulah alasan aku tak mau menikah sejak dulu, Aliora, jawab Joe. Takut ya, gak bereaksi, ucap Aliora tertawa keras dengan pikiran gelinya, menertawakan Joe yang akan melakukan bersama istrinya tapi miliknya malah tak bereaksi. Bocil sialan, kesal Joe menamparkan paha Aliora. Saat tahu apa yang sedang dibayangkan Aliora, tapi sialnya itu memang benar. Bahkan itu selalu terjadi setiap Joe akan menyentuh wanita lain dulu. Hahaha, kok malah marah? Tawa nakal Aliora yang mengambilkan pil untuk Joe minum. Joe menerima beberapa pil yang Aliora berikan lalu memasukkan ke dalam mulutnya begitu Aliora memberikannya segelas air putih. Jangan benar lagi, bisik Aliora menggoda mengangkat sebelah alisnya. Uhuk. Joe tersedak mendengar godaan istri kecilnya yang nakal itu. Obatnya nggak salah masuk kan baik, tawa Aliora semakin keras menggema di ruangan itu walaupun dia mengelus punggung Joe. Ara, Joe menunduk malu saat Aliora terus menggodanya. Ayo, pulang, ajak Aliora masih senyum walaupun sudah berhenti tertawa. Joe berjalan sambil menggandeng istri kecilnya yang memeluknya manja di lantai dasar rumah sakit yang cukup ramai orang. Tuan Jonathan, sapa seorang wanita cantik menghampiri begitu melihat Joe. Iya, Friska. Senyum Joe menatap Friska tanpa membalas uluran tangan rekan bisnisnya itu karena tangan kanannya dipeluk Aliora sedangkan tangan kirinya terluka dan masih diperban. Wanita anggun itu hanya tersenyum kembali menarik tangannya sama sekali tak tersinggung karena memang sepertinya Joe sedang terluka. Anda terluka Tuan Jonathan? Tanya Friska formal melirik lengan Joe yang masih diperban serta beberapa bagian termasuk telapak tangan Joe. Iya biasalah, jawab Joe yang diangguki Friska karena itu biasa terjadi pada seorang mafia apalagi seperti Joe. Aku di sini untuk memantau perkembangan rumah sakit serta investasi saham kita Tuan. Ucap Friska yang berhasil menarik perhatian Joe. Oh iya, bagaimana perkembangannya? Tanya Joe terdengar antusias.
Lalu kedua orang itu sibuk dengan pembicaraan mereka walaupun berdiri di tengah keramaian. Tapi Aliora bisa melihat wanita itu tengah mencoba menggoda Joe dengan pakaian terbuka serta bodi gitar Spanyolnya. Sensi Aliora memeluk semakin erat tangan Joe yang dipegangnya saat melihat Friska merapikan pakaian di bagian atas. Seolah mengalihkan perhatian Joe agar menatap dada berisinya yang besar. Tapi Friska yang sudah lama mengejar Joe juga cukup kesal dengan ponakan Joe yang sangat lengket padanya sedari dulu itu. Bahkan bocil itu sangat cemburuan sampai semua wanita yang ingin mendekati Joe tidak boleh olehnya. Bahkan semua orang di sekitar Joe tahu itu. Aliora yang lelah mendengar Joe berbincang dengan Friska lama sekali memilih diam tanpa mengganggu, karena memang suaminya tengah membahas pekerjaan. Dari kejauhan dokter muda itu menatap Aliora dengan perasaan kasihan, saat gadis kecil itu seperti diabaikan oleh Joe yang sibuk berbincang dengan seorang wanita. Kasihan sekali, gadis kecil lucu sepertinya harus menikah dengan pria seperti itu, yang bahkan sama sekali tak peduli dengannya. Batin dokter itu menaruh simpati yang sangat besar untuk Aliora. Karena dokter itu tahu sejak dulu Aliora sangat menyayangi Joe, bahkan selalu ikut kemanapun Joe pergi. Hingga saking dekatnya dia mau dinikahi oleh pria dewasa itu yang hanya memanfaatkannya. Sayang, duduklah sebentar ya, masih ada sedikit lagi yang harus bicarakan. Ucap Joe begitu lembut, meminta Aliora duduk di kursi tunggu di sudut ruangan, tak ingin Aliora capek. Joe melanjutkan diskusi singkat bersama Friska di sudut ruangan dekat Aliora, karena memang ada beberapa hal yang harus mereka perbincangkan. Apalagi hari ini Joe tidak akan masuk ke kantor, jadi Joe memilih membicarakannya sekarang kebetulan ketemu. Aliora yang duduk melamun menunggu Joe berbincang dengan rekan bisnisnya itu, langsung full senyum bahkan ngiler saat seseorang menyodorkan es krim kepadanya. Terima kasih, senyum lebar Aliora menerima dan langsung menjilati es krim itu saking ngilernya karena Aliora sangat menyukai es krim. Dokter muda itu tersenyum lebar melihat Aliora yang tengah memakan es krim yang dia berikan. Brengsek, batin Joe kesal tiba setelah sejenak lengah sibuk dengan perbincangannya. Rupanya dokter sialan itu memanfaatkan kesempatan bahkan memberikan Aliora es krim. Aliora itu tak akan pernah menolak jika seseorang memberikannya es krim.
Bahkan tanpa mengakhiri pembicaraannya dengan Friska, Joe menghampiri Aliora yang masih duduk menjilati es krim yang ditatap intens oleh dokter yang berdiri di depannya itu. "Bae, es krimnya enak," ucap Aliora yang begitu menikmati es krim itu saat Joe datang dan mengelus kepalanya. "Manis?" tanya Joe lagi yang diangguki Aliora sambil terus menjilat es krimnya. Bersambung.